Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, masih semangat ya belajar dari rumah? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema kita yang kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan menemukan lagi seorang penemu, yaitu penemu komputer yang akan berkembang dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini komputer bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa dan lanjut ke materi. Pembelajaran keempat. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika kamu pernah, silakan jawab pengalamanmu sesuai dengan pertanyaan berikut ini. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Mengapa kamu terlambat? Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Dan yang terakhir, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Ada 3 buah gambar. Apa dampak dari yang mereka lakukan? Silakan buat tabel seperti contoh berikut. Kemudian kalian isi sesuai dengan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Tulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, hemat akan kata-kata. Contohnya, kalimat tidak efektif biasanya mengulang-ulang kata seperti tamu-tamu duduk di kursi. Namun, jika kita buat menjadi kalimat efektif, para tamu duduk di kursi. Selanjutnya, kita lanjut ke pembelajaran kelima. Tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Mari kita baca teks berikut. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Silakan kalian baca bacaan berikut ya. Setelah itu, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, jawablah pertanyaan berikut. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Sekarang, mari kita amati gambar perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Yang pertama, 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional menggunakan abakus atau biasa kita sebut dengan sempoa. Kemudian di tahun 1821, komputer pertama ditemukan, tapi bentuknya masih sangat besar. Kemudian di tahun 1939, komputer menggunakan tenaga listrik dibuat. Kemudian berkembang lagi di tahun 1971, elektronik mail atau biasa kita sebut email atau surat elektronik pertama berhasil dikirim. Kemudian di tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Awal mula
keyboard dan mouse. Di tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau disebut dengan home komputer. Selanjutnya di tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Kemudian di tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Hingga saat ini komputer menjadi sangat berkembang, seperti mudah dibawa kemana-mana, misalkan laptop, atau bentuk all-in-one PC, atau bisa bentuk seperti mini PC yang mudah dan fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, silakan jawab pertanyaan berikut. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan, mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang sejarah ditemukannya badminton. Silakan kalian baca bacaan berikut ini. Kemudian, selanjutnya mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. Pensil, si kecil yang amat penting. Silakan kalian baca. Setelah itu, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan di pokok masalah pada paragraf 1 dan paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Selanjutnya, silakan baca kewajiban dan tanggung jawab. Setelah kalian baca, sebutkan hak Ani, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, kemudian manfaat kewajiban, dan yang terakhir dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Silakan ditulis dalam bentuk tabel seperti contoh. Selanjutnya, sekarang silakan buat tabel seperti contoh berikut ini. Tulis nama kalian, sebutkan kewajiban kalian, hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah, akibat jika bertanggung jawab, kemudian manfaat kewajiban, dan yang terakhir akibat jika tidak bertanggung jawab. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Bu Ervi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.